Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 31. Gajah Wereng tertawa. Katanya, ada niatku untuk sedikit mengekang kemajuan mereka. Jangan sekarang, cegah Kisar Pakuning. Gajah Wereng menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang berkumis itu pun berkata jika mereka mendapat kesempatan bermanja-manja terlalu lama, maka mereka akan salah menilai diri mereka dalam pandangan kami. Seolah-olah mereka memang orang-orang penting yang pantas bermanja-manja. Kisar Pakuning tidak menjawab. Tetapi ia melihat Mahisa Pukat mendorong petani itu sehingga jatuh ke dalam parit yang berair. Kedua anak muda itu tertawa berkepanjangan sehingga perut mereka berguncang-guncang. Sementara itu, orang yang terjatuh ke dalam parit itu berusaha untuk bangkit dan kemudian lari terbirit-birit menjauhi anak-anak muda yang bengal itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berdiri bertolak pinggang sambil memandangi orang yang melarikan diri itu, namun dalam pada itu Mahisa Murti berkata, orang-orang Talang Amba menjadi gelisah karena sikap menantu Ki Buyut itu. Nampaknya Ki Waruju mencemaskannya. Ya, desis Mahisa Pukat, terakhir tadi Ki Waruju minta agar kita berusaha menunda rencana Ki Sendawa. Itu yang sulit kita lakukan, jawab Mahisa Murti. Apakah yang dapat membuat rencana itu tertunda? Kita harus mencarinya, jawab Mahisa Pukat. Sementara itu Ki Waruju akan berusaha menghubungi menantu Ki Buyut dan mendorongnya untuk menerima desakan orang-orang Talang Amba untuk menerima warisan jabatan mertuanya. Tugas yang pelik, berkata Mahisa Murti, tetapi kita akan mempelajarinya. Tetapi ada dua cara. Menunda rencana Ki Sendawa, atau mempercepat usaha Ki Waruju. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kedua-duanya. Namun keduanya tidak berbicara lebih panjang lagi. Ketika mereka kemudian berpaling, mereka melihat Gajah Wereng memperhatikan mereka. Namun Kisar Pakuning dan murid-muridnya yang lain sudah tidak ada lagi di tempatnya. Marilah, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menjawab. Keduanya pun kemudian mendekati Gajah Wereng yang berdiri termangu-mangu. Ketika kedua orang anak muda itu menjadi semakin dekat, Gajah Wereng bertanya, apa yang kau lakukan? Mahisa Murti tersenyum. Katanya, tidak apa-apa. Tetapi ketika aku bertanya kepadanya, maka jawabnya sangat menyakitkan hati. Kau bertanya tentang apa? Bertanya Gajah Wereng. Tentang menantu Ki Buyut itu, jawab Mahisa Murti. Tentang apanya? Desak Gajah Wereng. Rencananya, menurut petani itu, orang-orang Talang Amba sependapat, bahwa menantu Ki Buyut itu kelak menggantikannya. Bukankah kita tidak berpendapat begitu? Justru Mahisa Murtilah yang bertanya. Tetapi kenapa kau sakiti orang itu? Bertanya Gajah Wereng pula. Kenapa? Pertanyaanmu aneh sekali. Bukankah kau yang mula-mula melakukannya? Ternyata menyenangkan sekali melihat orang lain ketakutan. Sebelumnya aku tidak pernah memperhatikan orang lain menjadi ketakutan dan kehilangan pegangan, jawab Mahisa Pukat. Anak gila, geram Gajah Wereng, apakah kau mendapat kesenangan melihat orang-orang ketakutan? Ya. Lucu sekali, Mahisa Pukat tertawa, pada kesempatan lain aku ingin melihat, bagaimanakah wajah orang yang akan mengalami ketakutan menjelang kematiannya. Gila, geram Gajah Wereng, apa yang akan kau lakukan untuk itu? Jika seseorang harus dibunuh, maka kesempatan itu akan aku pergunakan sebaik-baiknya. Senang sekali melihat orang yang tahu pasti, bahwa dirinya akan dibunuh tanpa dapat melawan. Mahisa Pukat tertawa berkepanjangan. Ternyata kau anak iblis. Kau benar-benar petualang yang sangat buas. Jauh melampaui dugaanku saat aku melihat wajah-wajah kalian yang nampak lunak, geram Gajah Wereng, tetapi ingat. Kau adalah murid-murid dari perguruan Kisar Pakuning. Segala yang kau lakukan, berarti langkah yang diambil oleh Kisar Pakuning pula. Jika kalian salah langkah, maka kalian harus menyadari. Mati, sahut Mahisa Pukat. Wajah Gajah Wereng menjadi tegang. Tetapi ia pun menjawab, ya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun tidak menjawab lagi. Mereka memang sudah mengerti sebagaimana setiap kali dikatakan, baik oleh Kisar Pakuning sendiri maupun oleh murid-muridnya, bahwa mereka tidak segan-segan membunuh meskipun murid sendiri, apabila dianggap melakukan kesalahan. Marilah, berkata Gajah Wereng kemudian, kita kembali ke pondok kita.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Mereka pun kemudian berjalan menuju ke rumah Ki Sendawa, di mana mereka tinggal untuk sementara. Dalam pada itu, untuk mengikat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Ki Sarpakuning telah memberikan kesempatan kepada kedua orang anak muda yang disebut pula sebagai muridnya itu untuk berlatih bersamanya. Dengan demikian, maka Ki Sarpakuning ingin mengikat kedua anak muda itu dalam satu paugeran yang lebih ketat lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ternyata cukup berhati-hati. Dalam latihan-latihan yang kesempatan tidak terlalu banyak itu, mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan unsur gerak yang mungkin akan dikenalnya oleh Ki Sarpakuning yang pernah bertempur melawan Witantra. Untunglah bahwa kedua anak muda itu mendapat bimbingan yang cukup pula dari Mahisa Agni meskipun tidak sedalam sebagaimana mereka terima dari ayahnya sendiri yang memiliki sumber ilmu dari perguruan yang sama dengan Witantra. Namun dengan menonjolkan beberapa ciri khusus dari perguruan lain maka ilmu mereka yang sejalan dengan ilmu Witantra dapat mereka sembunyikan untuk sementara. Yang dilakukan oleh Ki Sarpakuning pun hanya sekedar untuk mengikat kedua anak muda itu saja tanpa sasaran dan kedalaman yang jelas, sehingga memang tidak ada apapun yang dapat meningkatkan ilmu kedua anak muda itu dengan pasti, meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengakui bahwa Ki Sarpakuning termasuk orang yang memiliki kelebihan meskipun ia tidak dapat mengimbangi kemampuan Witantra. Namun dalam pada itu, yang selalu menjadi pikiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dalam cara untuk menunda niat Ki Sendawa mengangkat dirinya sendiri menjadi buyut di kabuyutan itu. Dengan demikian maka mereka akan dapat memberi kesempatan Ki Waruju membuat satu perubahan keadaan pada pihak yang lain yang merupakan imbangan kemungkinan bagi seorang buyut yang baru. Sementara itu, Ki Waruju pun sedang sibuk mencari jalan untuk ikut serta melibatkan diri ke dalam satu pacuan yang kurang seimbang itu. Ki Sendawa dengan sepenuh hati dan bahkan memberikan pengorbanan yang mahal untuk mencapai keinginannya, sementara menantu Ki Buyut itu nampaknya dengan segan menanggapi perkembangan keadaan. Bahkan setiap kali ia berkata, apakah tidak ada orang lain yang lebih baik dari aku? Orang-orang tua kabuyutan Talang Amba pun telah menentukan satu pendapat. Mereka tidak melihat orang lain yang lebih berhak daripada menantu Ki Buyut itu. Soalnya bukan berhak atau tidak berhak berkata menantu Ki Buyut itu, tetapi apakah ada orang yang lebih baik dari aku? Seandainya benar aku mempunyai hak itu, apakah aku dapat melimpahkan hak itu kepada orang lain? Jika orang lain yang akan terpilih, maka agaknya Paman Sendawa tidak akan terlalu sakit hati. Tiba-tiba saja di antara orang-orang tua itu terdapat seorang pedagang keliling yang memperdagangkan batu-batu akik dan besi aji. Tetapi orang itu bukan Mahendra, melainkan Ki Waruju. Dengan penuh minat orang itu mengikuti segala pembakaran tentang kemungkinan diangkatnya seorang buyut bagi kabuyutan Talang Amba. Dengan memperhatikan setiap pembakaran, maka Ki Waruju itu pun kemudian berkata di antara orang-orang tua di Talang Amba, memang tidak ada pilihan lain kecuali menantu Ki Buyut itu. Ya, desis seorang di antara mereka anak-anak muda juga sependapat, bahwa menantu Ki Buyut itulah yang paling sesuai. Bukan saja karena ia disukai orang banyak, tetapi ia memang berhak. Jika ia menolak, maka hak itu tentu akan jatuh ke tangan Sendawa. Karena menurut aliran darahnya, maka ia adalah saudara sepupu Ki Buyut. Dengan demikian, maka kemungkinan itu pun akan dapat terjadi. Hal itulah yang membuat menantu Ki Buyut itu menjadi semakin bingung. Ia pun akhirnya menyadari, jika ia menolak, maka berarti hak itu akan jatuh ke tangan orang kedua. Orang itu adalah Ki Sendawa. Namun menantu Ki Buyut itu pun melihat kemungkinan yang lain. Ia melihat pandai-pandai besi membuat pedang dengan demikian, maka kemungkinan timbulnya kekerasan akan dapat terjadi. Jika demikian, maka alangkah pahitnya untuk menjadi seorang buyut yang berdiri di atas runtuhnya korban. Dan korban itu adalah kawan-kawan bahkan saudara-saudara sendiri. Kau terlalu dibayangi oleh kekerdilan sikapmu, seorang kawannya menjadi tidak sabar lagi. Lalu, apa sebenarnya yang kau kehendaki? Sendawa menjadi buyut, kemudian menindas kita semuanya sehingga memaksa kita untuk melawannya. Dalam keadaan yang demikian, maka kitalah yang berdiri dalam alas yang lemah. Kita telah melawan Ki Buyut Talang Amba yang memegang kekuasaan sambil menunggu pengesahan dari aku. Menantu Ki Buyut itu menjadi semakin bingung. Rasa-rasanya ia berdiri di jalan simpang yang kedua-duanya menuju kesulitan. Jika ia menerima permintaan kawan-kawannya, maka ia akan ditetapkan menjadi buyut sambil menunggu pengesahan aku.
Tetapi orang-orang tua di Talang Amba akan mempertanggungjawabkannya. Namun dengan demikian tentu akan terjadi sesuatu. Mungkin benturan kekerasan. Sementara itu istrinya akan menyalahkannya, seolah-olah ia lebih mementingkan kedudukan Ki Buyut, mertuanya yang telah meninggal itu daripada istrinya. Seolah-olah bahwa ia bersedia kawin dengan istrinya itu karena ia memang menginginkan kedudukan. Ternyata ia lebih mementingkan kedudukan itu, meskipun istrinya, anak perempuan Ki Buyut itu sendiri berkeberatan. Selebihnya, Talang Amba tentu akan bergejolak. Dengan suara para menantu Ki Buyut itu berkata, ada berbagai macam pertimbangan yang memberati hatiku. Semula kawan-kawanku ingin memanfaatkan aku. Kemudian, kita tidak boleh menutup mata, bahwa Paman Sendawa telah membuat hubungan dengan orang-orang yang akan dapat menyulitkan kita. Jangan hiraukan mereka, berkata salah seorang anak muda, kita sudah mempunyai senjata. Dalam hal yang demikian, Ki Waruju memang menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika anak muda itu melanjutkan, kita akan melawan setiap tindakan kekerasan dengan kekerasan. Jika Sendawa ingin mempergunakan kekerasan, maka kita semuanya, setiap laki-laki akan menggenggam pedang. Nah, berapa jumlah mereka dan berapa jumlah kita? Wajah menantu Ki Buyut itu pun menjadi tegang. Katanya, mungkin jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tetapi jika Paman Sendawa membawa orang-orang yang memang menjual tenaganya untuk menyebarkan pertentangan, maka apakah kita akan melawannya? Coba, seorang anak muda yang lain dengan wajah merah berkata, apakah kita akan menyerahkan leher kita untuk dicekiknya? Pembicaraan itu menjadi semakin meninggi. Namun orang-orang itu masih belum dapat memaksa menantu Ki Buyut untuk memberikan kesanggupannya. Katanya, aku ingin waktu sepekan. Saat purnama itu menjadi semakin dekat, desis seorang yang sudah agak tua, pertimbangan baik-baik. Jika kita akan mendesak, itu adalah karena kita ingin berbuat yang paling baik bagi kabuyutan kita. Dalam pada itu, ketika menantu Ki Buyut itu masih dicengkam oleh keraguan-raguan, maka anak-anak muda telah mempersiapkan diri untuk menghadapi sikap Ki Sendawa. Seorang di antara mereka memutuskan untuk bertindak sebelum saat Ki Sendawa menyatakan dirinya menjadi buyut di Talang Amba. Sekelompok yang lain bahkan telah membuat rencana untuk menyerang padukuhan tempat tinggal Ki Sendawa. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Waruju telah berusaha untuk menemui menantu Ki Buyut. Sambil menawarkan berbagai jenis batu akik, maka Ki Waruju berkata, tanpa seorang yang memegang kendali, maka keadaan akan menjadi sangat buruk. Berbagai pihak akan dapat bertindak sendiri-sendiri. Sementara itu, Ki Sendawa telah bersiap menyambut mereka. Aku akan memikirkannya, jawab menantu Ki Buyut. Ki Waruju hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Ia hanya berharap mudah-mudahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil mencari cara agar rencana Ki Sendawa dapat tertunda. Tetapi sulit sekali bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk dapat melakukan rencana itu. Hampir setiap langkah mereka diawasi. Meskipun kadang-kadang karena usaha kedua anak muda itu untuk mendapatkan kepercayaan, mereka dapat sesaat-sesaat melepaskan diri dari pengamatan Ki Sarpa Kuning dan murid-muridnya. Namun pada suatu saat, di luar dugaan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berusaha untuk mendapat kesempatan bertemu dengan Ki Waruju sebagaimana sering dilakukannya, telah melihat sesuatu yang mula-mula sulit dimengerti. Namun akhirnya mereka pun menyadari apa yang akan terjadi. Dengan sangat berhati-hati, mula-mula kedua orang anak muda itu telah berusaha untuk keluar dari gandok ketika tengah malam telah lewat. Ketika Ki Sarpa Kuning dan murid-muridnya tengah tidur. Sementara mereka pun telah menyiapkan jawaban apabila salah seorang dan mereka akan terbangun dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Ke belakang, desis Mahisa Murti, atau ke sungai, namun dengan sangat berhati-hati ternyata mereka berhasil keluar dari gandok. Meskipun kemudian mereka tidak dapat melampaui para peronda yang ada di gardu. Kita akan berpesan kepada mereka, berkata Mahisa Murti, agaknya itu lebih baik daripada Ki Sarpa Kuning mencurigai kita. Mahisa Pukat pun tidak berkeberatan. Mereka justru berpesan kepada para peronda, bahwa keduanya akan pergi ke sungai. Seorang dari kawanmu juga baru saja keluar, berkata peronda itu. Siapa? Bertanya Mahisa Murti, Gajah Wareng atau yang berkumis atau Ki Sarpa Kuning? Mahisa Pukat pun menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka masih kurang teliti mengamati keadaan, karena mereka tidak sempat menghitung berapa orang yang sedang tidur di gandok itu.
Yang paling muda, jawab peronda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Yang paling muda di antara mereka adalah seorang yang adiknya telah dibunuh oleh Ki Sarpakuning, karena dianggap bersalah dan justru jatuh ke dalam tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan ragu-ragu Mahisa Murti pun bertanya, kemana perginya? Aku kurang tahu. Tetapi ia nampak gelisah. Sudah agak lama ia duduk di serambi Gandok tanpa berbuat sesuatu. Namun kemudian ia turun ke halaman. Untuk beberapa lamanya ia duduk di tangga pendapa, seolah-olah sedang merenungi sesuatu. Baru kemudian ia keluar regol. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Agaknya orang itu sudah keluar lama sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terbangun dan keluar dari Gandok untuk mencari kesempatan bertemu dengan Ki Waruju. Mungkin Ki Waruju berada di luar regol padukuhan. Kemana orang itu pergi? Bertanya Mahisa Pukat. Kenapa dengan kawanmu itu? Bertanya salah seorang dari para peronda itu. Entahlah. Nampaknya tidak apa-apa. Tetapi mungkin ia pun pergi ke sungai. Kegelisahannya disebabkan karena kemalasannya. Mungkin ia segan pergi. Tetapi perutnya memaksanya juga untuk pergi, jawab Mahisa Pukat. Para peronda itu mengangguk-angguk. Yang seorang kemudian berkata, ia pergi ke arah barat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun berkata, biar sajalah kemana ia akan pergi. Kami akan pergi ke sungai. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah pergi ke arah barat pula. Tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap yang tergesa-gesa. Mereka melangkah sewajarnya memasuki kegelapan. Namun demikian mereka merasa tidak terawasi oleh orang-orang yang meronda di regol, maka mereka pun telah mengambil satu sikap tertentu. Apa yang harus kita kerjakan? Berkata Mahisa Murti. Orang itu memang mencurigakan, jawab Mahisa Pukat. Sudah lama aku memikirkannya, berkata Mahisa Murti, ia adalah gambaran dari seorang yang kecewa. Tetapi ia sempat menyembunyikan perasaan itu terhadap Ki Sarpakuning. Nampaknya Ki Sarpakuning tidak mencurigainya, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya, aku mempunyai dugaan buruk terhadap orang itu. Usahanya menyembunyikan perasaannya tentu ada batasnya. Agaknya kematian adiknya merupakan beban yang sulit untuk dilupakannya. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti merenung sejenak. Lalu katanya, aku mempunyai firasat bahwa orang itu ada di sekitar halaman rumah Ki Sendawa. Meskipun ia tidak mempunyai persoalan dengan Ki Sendawa, namun agaknya ia tidak segan-segan untuk berbuat sesuatu atas Ki Sarpakuning. Karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berhadapan dengan Ki Sarpakuning, karena ia adalah muridnya, maka ia akan dapat mengambil jalan lain. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya aku sependapat. Marilah kita lihat, apakah ia benar-benar ada di sekitar tempat ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian bersepakat untuk mencari orang yang meninggalkan Gandok itu di sekitar halaman rumah Ki Sendawa. Dengan hati-hati keduanya pun berputar memasuki halaman rumah di samping rumah Ki Sendawa, halaman yang sudah menjadi sepi. Dengan kemampuan mereka, maka kedua anak muda itu sama sekali tidak menimbulkan kegaduhan ketika mereka meloncati dinding dan sekat-sekat halaman. Untuk beberapa saat keduanya mengamati keadaan. Mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan keduanya seolah-olah telah melingkari halaman rumah Ki Sendawa yang luas itu. Namun mereka tidak melihat seseorang. Nampaknya orang itu tidak ada di sini, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk kecil. Jawabnya, mungkin orang itu benar-benar pergi ke sungai atau keluar dari padukuhan untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Tetapi rasa-rasanya sesuatu akan terjadi. Baiklah kita menunggu sejenak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menunggu dengan sabar meskipun ada juga kegelisahan di dalam hati. Jika Ki Sarpakuning terbangun dan mencarinya, mungkin kesulitan akan terjadi. Mudah-mudahan ia mengira bahwa aku justru pergi bersama seorang muridnya, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, keduanya mulai mendengar sesuatu. Keduanya mulai mendengar gemerisik tidak terlalu jauh dari tempat mereka menunggu. Mahisa Murti menggamit lengan Mahisa Pukat yang ternyata sudah mendengar juga suara yang asing itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun mengangguk kecil ketika ia merasa Mahisa Murti menggamitnya.
Perlahan-lahan keduanya berusaha untuk mendekat suara itu. Dengan sangat berhati-hati. Agar mereka sendiri tidak justru menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian. Setapak demi setapak mereka berusaha mendekati sumber suara yang tidak menarik perhatian mereka itu. Kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Apalagi ketika mereka melihat murid Kisar Pakuning itu menarik sesuatu dari balik bajunya. Sumpit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai meraba arti dari perbuatan orang itu. Orang yang pernah menjadi kecewa dan sakit hati. Apalagi setelah adiknya dibunuh oleh Kisar Pakuning. Dengan demikian, maka keduanya pun mulai dapat menebak teka-teki yang mereka hadapi. Karena itu, maka keduanya pun hampir di luar sadarnya telah bergeser mendekat. Tetapi karena seluruh perhatian mereka tertuju kepada orang yang berada di atas atap itu, maka Mahisa Pukat menjadi kurang memperhatikan langkahnya. Di luar kehendaknya, ia telah menginjak sepotong ranting kering, sehingga kakinya itu telah menimbulkan suara yang berderik. Suara itu telah menarik perhatian orang yang sedang berada di atas atap itu. Dengan serta mereka, maka ia pun telah berpaling. Ternyata penglihatannya tidak kalah tajamnya dengan penglihatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun malam cukup gelap, tetapi orang itu dapat melihat dalam keremangan malam, bayangan dua orang yang berdiri di belakang dinding halaman. Tiba-tiba saja orang itu meletakkan sumpitnya di mulutnya. Dengan kecepatan yang tinggi, orang itu telah melepaskan sumpitnya ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Untunglah bahwa kedua orang anak muda itu mampu mengimbangi kecepatan gerak orang yang berada di atap rumah itu. Dengan serta-merta, keduanya telah menjatuhkan diri di balik dinding halaman, sehingga mata sumpit itu tidak mengenai mereka. Namun orang yang berada di atas atap itu merasa bahwa perbuatannya telah diketahui seseorang. Karena itu, maka dengan tangkasnya orang itu pun kemudian berkisar dan meluncur turun lewat cabang dan batang pohon jambu air yang dipanjatnya. Dalam waktu yang sangat singkat orang itu sudah berdiri di atas dinding halaman dan meloncat turun. Namun sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyadari apa yang telah terjadi, sempat mengambil satu keputusan bahwa mereka akan menyingkir dari tempat itu. Jika mereka harus berkelahi, mereka akan mengambil tempat yang agak jauh dari rumah Ki Sendawa. Tetapi keduanya dengan sengaja telah memancing orang yang telah berada di atas dinding itu untuk mengikuti mereka dalam kegelapan mereka pun telah saling mengejar. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak ingin melepaskan diri dari pengamatan orang itu, sehingga akhirnya mereka telah berada di sebuah halaman kosong yang ditumbuhi semak-semak belukar. Kita berhenti di sini, berkata Mahisa Murti. Sementara itu, orang yang mengejarnya pun telah berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Ternyata sumber suara itu berasal dari balik dinding halaman, justru di arah halaman Ki Sendawa. Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan isyarat keduanya pun berusaha untuk dapat menjenguk. Tetapi keduanya harus berusaha, agar mereka tidak melakukan kesalahan dengan menimbulkan bunyi pula betapapun lemahnya. Karena di malam yang sepi itu, suara yang lemah pun akan mudah didengar seperti suara yang timbul di halaman rumah Ki Sendawa itu. Yang paling mudah mereka lakukan kemudian adalah salah seorang dari keduanya berdiri di pundak yang lain. Perlahan-lahan yang lain itu akan berdiri dan mengangkat yang berdiri di pundaknya sehingga ia akan dapat menjenguk apakah yang ada di balik dinding itu tanpa menimbulkan bunyi. Mahisa Pukatlah yang kemudian berdiri di pundak Mahisa Murti yang berjongkok. Perlahan-lahan Mahisa Murti berdiri sehingga akhirnya, Mahisa Pukat berhasil menjenguk halaman rumah Ki Sendawa. Ternyata keduanya tidak menimbulkan suara sama sekali karena itu. Maka Mahisa Pukat sempat melihat, apakah yang sedang terjadi. Dengan dada yang berdebar-debar Mahisa Pukat melihat murid Kisar Pakuning yang telah keluar mendahuluinya itu berusaha untuk memanjat sebatang pohon yang tumbuh di belakang gandok. Dengan isyarat Mahisa Pukat pun kemudian minta agar Mahisa Murti menurunkannya, agar ia dapat berbicara serba sedikit apa yang sebaiknya mereka lakukan. Apa yang akan dilakukannya, desis Mahisa Murti yang kemudian mendengar hal itu dari Mahisa Pukat. Mahisa Pukat menggelengkan kepalanya. Namun ia pun kemudian menunjuk sebatang pohon yang rimbun. Sebatang pohon jambu air. Keduanya pun kemudian melekat dinding halaman di sebelah agar orang yang memanjat itu tidak segera melihat mereka. Perlahan-lahan keduanya bergeser semakin dekat dengan arah pohon jambu air itu. Dari halaman di sebelah keduanya kemudian dapat melihat dalam keremangan malam, orang itu memanjat semakin tinggi.
Sehingga kemudian ia berada di atas atap gandok rumah Ki Sendawa. Kedua anak muda itu saling berpandangan. Keduanya menjadi tegang, justru teka-teki yang dihadapinya tidak segera dapat dipecahkan. Namun kemudian mereka melihat orang itu mulai menyingkapkan atap gandok itu. Tepat di arah Ki Sarpakuning dan murid-muridnya itu tidur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin tertarik melihat sikap orang itu. Dengan sangat hati-hati dan hampir tidak menimbulkan suara apapun juga, atap gandok itu mulai tersingkap. Ketika mereka sudah berhadapan, maka jelaslah bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, siapakah yang berdiri di hadapan mereka. Orang itu adalah murid Ki Sarpakuning sendiri, yang telah keluar mendahului kedua anak muda itu. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bertanya Mahisa Murti. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia pun bertanya, kau sengaja mengikuti aku? Aku memang mencarimu. Para peronda melihat kau keluar dari gandok dengan sikap gelisah, jawab Mahisa Murti, ternyata kau telah melakukan satu perbuatan yang dapat mencelakai guru. Orang itu bukan gurumu, potong orang itu, kau telah masuk ke dalam perangkapnya. Sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan melawan atau tidak? Tetapi aku harus membunuh kalian karena kalian melihat, apa yang akan aku lakukan. Bukan karena aku seorang pembunuh seperti Ki Sarpakuning, tetapi jika aku tidak melakukannya, maka akulah yang akan dibunuhnya karena kalian akan melaporkannya. Terserah apa yang akan kau lakukan, jawab Mahisa Murti, tetapi beri aku penjelasan akan sikapmu. Kemudian kita akan menentukan, kau atau kami berdua yang akan mati jika kau masih berniat untuk membunuh kami. Persetan, geram orang itu, aku memang akan membunuh orang yang telah merampas kebebasan hidupku dan membunuh adikku itu. Kenapa kau mengambil jalan yang sulit? Kenapa kau tidak membunuh guru ketika kau masih berbaring di sampingnya? Bertanya Mahisa Pukat. Aku tidak akan berhasil membunuh mereka semua. Jika aku membunuh orang yang berada di sisiku, maka yang lain tentu akan segera terbangun, jawab orang itu, tetapi dari atas atap dengan pasir beracun ini, aku akan dapat membunuh semua orang. Aku akan dapat menyumpit mereka dengan cepat seorang demi seorang. Sentuhan pasir yang menjadi mata supitku ini tidak akan dapat ditawarkan. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, kau salah. Ki Sarpakuning kebal akan segala bisa. Aku muridnya yang jauh lebih lama dari kehadiranmu yang baru saja, jawab orang itu, aku tahu. Ki Sarpakuning memiliki obat tertentu. Tetapi jika ia tidak makan obatnya untuk waktu tertentu, maka kekebalannya akan bisa menjadi berkurang. Biasanya ia makan obat itu sebelum melakukan sesuatu dengan ular-ularnya yang tersimpan baik-baik di dalam kotaknya. Tetapi aku tahu, malam ini ia tidak menelan obat itu. Karena itu, aku akan mengambil kesempatan ini. Wajah kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Namun Mahisa Murti pun berkata, apakah tidak ada murid-murid Ki Sarpakuning yang lain yang akan menuntutmu kelak? Tidak ada yang tahu bahwa aku yang telah melakukannya. Seandainya ada yang menduga demikian, tidak akan ada orang yang akan mampu mencari aku, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Sementara orang itu berkata, baiklah. Jika kalian tidak keras kepala, maka kalian masih mempunyai kesempatan untuk hidup. Jika kalian menyerah, maka aku akan mengikat kalian pada batang-batang pohon itu. Aku akan melaksanakan rencanaku dan kemudian meninggalkan tempat ini tanpa seorang pun yang mengetahui tujuanku. Besok kalian akan diketemukan oleh orang-orang padukuhan ini dan kalian akan dibebaskan. Tetapi seandainya murid-murid Ki Sarpakuning yang lain, yang mendengar kematian gurunya kemudian menyangka kalian yang melakukan pembunuhan, itu karena memang nasibmu yang terlalu buruk. Tunggu, berkata Mahisa Pukat, apakah kau tidak mempunyai cara lain daripada membunuh? Tidak ada cara lain terhadap Ki Sarpakuning, jawab orang itu, meskipun sebenarnya aku bukan pembunuh. Karena itu, aku akan memberi kalian kesempatan. Kisanak, berkata Mahisa Murti, sebaiknya kau tidak usah memikirkan aku dan saudaraku. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Tetapi kalian tidak usah mengikat kami. Itu tidak perlu. Dan kami pun merasa cemas, bahwa setelah kami terikat, kau telah berubah pendirian. Tiba-tiba kau ingin membunuh kami berdua. Memang mungkin, jawab orang itu, sebagaimana timbul pula keinginanku sekarang untuk membunuh kalian. Apalagi jika kalian memperlambat usahaku. Aku akan melakukannya sebelum Ki Sarpakuning bangun.
Aku sudah mempelajari keadaan di sekitar gandok rumah itu sejak kita tinggal di sana. Aku sudah mempelajari keadaan batang jambu air itu. Dan aku pun telah mempelajari letak amben di mana Kisar Pak Kuning tidur. Karena itu, kalian jangan mengganggu aku. Kisanak, berkata Mahisapukat, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak akan menghalangimu. Tetapi aku pun tidak mau jika ingin mengikat kami. Kalian tidak mempunyai pilihan lain, jawab orang itu, aku tinggalkan dengan terikat, atau aku akan membunuhmu sama sekali. Kami tidak memilih kedua-duanya, jawab Mahisapukat, tetapi aku pun tidak akan menghalangi apa yang akan kau lakukan. Omong kosong, jawab orang itu, cepat, ambil keputusan. Waktuku sudah habis. Jika Kisar Pak Kuning terbangun, maka akulah yang akan mati. Mahisamurti dan Mahisapukat menjadi tegang. Nampaknya orang itu tidak sekedar mengancam. Tetapi karena ia sendiri merasa terdesak oleh keadaan, maka ia akan dapat menjadi garang. Namun dalam pada itu, Mahisamurti dan Mahisapukat dapat meraba warna perasaan orang itu. Sebenarnya lah bahwa ia memang bukan seorang pembunuh. Mereka memang tidak sebenarnya ingin membunuh Mahisamurti dan Mahisapukat. Ia juga tidak ingin membunuh Kisar Pak Kuning jika ia tidak tersudut ke dalam satu keadaan yang tidak lagi dapat diatasinya. Ia merasa terjebak ke dalam satu keterikatan yang hangat menyakitkan hati. Ditambah lagi dengan kematian adiknya yang dibunuh oleh Kisar Pak Kuning meskipun adiknya memang bersalah. Gejolak perasaannya yang tidak dapat dikendalikannya lagi, kerinduannya atas perubahan sikap dan tatanan kehidupannya telah mendorongnya untuk mengambil satu sikap yang keras. Meskipun demikian Mahisamurti dan Mahisapukat tidak mau menjadi korban keadaan orang itu. Mereka tidak mau menjadi sasaran kebingungan orang yang seakan-akan telah kehilangan pegangan itu. Namun Mahisamurti dan Mahisapukat pun tidak akan menghukumnya sebagaimana ia bersikap dengan orang-orang yang akan membunuhnya. Kedua anak muda itu justru merasa betapa sakitnya hati orang itu menghadapi keadaannya sendiri. Kematian adiknya yang diketahuinya dengan pasti, tetapi tanpa dapat berbuat apa-apa, sementara itu merasa terpenjara dalam satu keadaan yang buram. Selagi Mahisamurti dan Mahisapukat merenungi orang yang berdiri di hadapannya itu, tiba-tiba orang itu telah membentak, cepat. Jangan dengan sengaja memperlambat waktu. Cepat katakan, yang manakah yang kau pilih? Terikat dengan harapan bahwa besok kau akan diketemukan oleh seseorang, atau aku akan membunuhmu. Jangan Kisanak, jawab Mahisamurti, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku akan berada di sini, tetapi tidak dengan tangan dan kaki terikat. Persetan, geram orang itu, aku tidak mempunyai waktu lagi. Jika kalian tidak memilih kedua-duanya, maka akulah yang akan menentukan. Aku lebih mudah membunuh kalian daripada menangkap dan mengikat kalian. Mahisamurti dan Mahisapukat menyadari bahwa orang itu tentu akan melakukannya. Karena itu maka Mahisamurti pun kemudian justru berkata kepada saudara laki kalinya, hati-hatilah. Kita agaknya terpaksa mempertahankan diri. Orang itu tidak ingin memperpanjang waktu lagi ketika ia mendengar keputusan Mahisamurti itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Mahisamurti dan Mahisapukat memang sudah menduga. Karena itu, maka serangan yang pertama yang diarahkan kepada Mahisamurti itu pun dengan mudah dapat dihindarinya. Tetapi orang itu benar-benar ingin menyelesaikan lawannya dengan cepat. Kegelisahannya tentang dirinya sendiri telah mendorongnya untuk melakukan kekerasan dan bahkan sampai pada satu kemungkinan untuk membunuh. Dalam pada itu, maka Mahisamurti pun telah berusaha bergeser mendekati Mahisapukat sambil berdesis, kita hadapi orang itu berdua. Bagus, ternyata orang itu mendengarnya pula, dengan demikian kita akan cepat sampai kepada satu keputusan akhir dari pertempuran ini. Mahisamurti bergeser pula ketika orang itu menyerangnya. Namun Mahisamurti masih sempat berkata, kami akan melawan karena kami tidak mau diperlakukan tidak adil. Tetapi sebenarnya kami tidak ingin berbuat sesuatu atas perbuatanmu, karena hal itu harus kau pertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak peduli. Tetapi membunuh kalian memang lebih mudah dari menangkap kalian dan mengikat pada sebatang pohon, berkata orang itu. Mahisamurti dan Mahisapukat pun mulai membalas serangan-serangan orang itu dengan serangan pula. Tetapi Mahisamurti masih sempat berdesis, jangan sakiti orang itu. Kau menghina aku, orang itu hampir berteriak sementara Mahisapukat memotong, jangan berteriak. Jika suaramu didengar seseorang, maka akibatnya akan semakin parah.
Bukan bagi kami, tetapi bagi kau. Tidak. Timbul pikiran baru padaku. Jika Kisarpa Kuning atau saudara-saudara seperguruanku datang, aku akan dapat mengatakan bahwa kalian ingin melarikan diri, berkata orang itu. Tentu tidak akan dipercaya, jawab Mahisa Murti. Aku masih mempunyai sesuatu yang tertinggal di Gandok, namun dengan demikian pekerjaan mereka menjadi sangat berat, karena yang mereka hadapi adalah seseorang yang memiliki ilmu yang cukup. Dalam pada itu, ketika orang itu merasakan tekanan yang semakin berat dari kedua lawannya, maka ia pun berdesis, agaknya kalian merasa memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk menggangguku. Tetapi kalian akan segera menyesal, bahwa aku akan segera kehilangan pengekangan diri. Jika aku tidak segera dapat menyelesaikan kalian dengan cara yang lebih lunak, maka aku akan benar-benar membunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi mereka telah meningkatkan tekanan mereka terhadap lawannya semakin lama, orang itu pun semakin merasakan tekanan yang sulit untuk dielakkan. Kedua anak muda itu mampu bergerak cepat jika yang seorang gagal menyerang, maka yang lain telah menyusul dengan serangan berikutnya, beruntun tanpa henti-hentinya. Gila, geram orang itu. Namun ia masih juga mengancam, apakah kalian tidak berpikir untuk menghentikan perlawanan kalian? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap berdiam diri. Tetapi mereka masih juga berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka terhadap lawannya. Dalam pada itu, ketika orang itu merasa dirinya tidak mampu lagi menghadapi kedua anak muda itu, agaknya benar-benar telah dicengkam oleh kebingungan, karena sudah barang tentu bahwa ia tidak akan mau mati tanpa berbuat sesuatu. Jika ia dapat ditangkap atau dilumpuhkan oleh kedua orang anak muda itu, maka berarti bahwa ia akan mengalami kematian yang menyakitkan hati. Kisarpa Kuning akan membawa seekor ular sebesar jari kelingkingnya. Dan ular kecil itu akan dibiarkan mematuk kulitnya, sehingga akhirnya ia akan mati. Karena itu, maka orang itu tidak lagi berpikir terlalu panjang. Tiba-tiba saja ia sudah menarik pedangnya. Bagaimanapun juga, lebih baik baginya untuk membunuh daripada dibunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergeser surut. Mereka melihat lawannya telah kehilangan penalaran. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian, maka murid Kisarpa Kuning itu telah menyerang dengan ayunan pedangnya. Sekali-sekali terayun mendatar, namun kemudian terayun dalam putaran yang berbahaya, sementara sejenak kemudian pedang itu terjulur lurus mematuk ke arah dada lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Benar-benar harus berhati-hati. Orang itu agaknya sudah tidak sempat berpikir lagi. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berpencar. Keduanya berada di arah yang berlawanan, sehingga dengan demikian, mereka dapat memecah perhatian lawan mereka. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berusaha untuk lebih cepat mengakhiri pertempuran itu. Dengan kemampuan mereka yang tinggi, mereka mulai benar-benar mendesak lawannya. Mereka tidak merasa perlu untuk menyembunyikan unsur-unsur gerak yang manapun karena mereka tidak berhadap-hadapan dengan Kisarpa Kuning. Dalam tingkat tertinggi dari ilmu mereka, ternyata kedua orang anak muda itu berhasil menguasai lawannya, meskipun lawannya itu berpedang. Dengan langkah panjang dan beruntun berganti-ganti, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai menyentuh tubuh lawannya. Dalam kecepatan tertinggi dari kemampuan gerak mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti mampu menembus putaran pedang lawannya. Apalagi ketika kedua anak muda itu telah mempergunakan pisau-pisau belati yang selalu mereka selipkan di bawah kain panjang mereka. Justru karena kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang yang kehilangan nalar itu menjadi semakin gugup. Sekali-kali ia merasa kecil. Namun kemudian kemarahannya telah membuatnya semakin garang. Tetapi bagaimanapun juga, ternyata bahwa orang itu tidak akan mampu mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semakin lama orang itu justru semakin terdesak. Akhirnya, dalam keadaan yang paling sulit, maka orang itu tidak lagi mempunyai pilihan lain. Dengan loncatan panjang, maka ia telah mengambil jarak sambil menarik sumpitnya yang diselipkannya di ikat pinggangnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Mereka mengerti, mata sumpit itu tentu beracun. Namun murid Kisarpa Kuning itu bergerak terlalu cepat. Sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat berbuat sesuatu, orang itu telah meniup sumpitnya mengarah ke dada Mahisa Murti. Mahisa Murti berusaha mengelak. Tetapi ternyata ia tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya.
Mata sumpit itu telah menancap pada pundaknya. Terdengar Mahisa Murti mengeluh pendek. Wajahnya menjadi tegang. Bagaimanapun juga, darah mudanya mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Sementara itu, Mahisa Pukat pun telah terkejut pula. Ia menyadari bahwa Mahisa Murti telah dikenai oleh mata sumpit murid Kisar Pakuning itu. Dalam pada itu, untuk sesaat, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat seolah-olah justru telah membeku. Jantung mereka bagaikan berdegup semakin cepat. Dengan tajamnya kedua anak muda itu memandang lawan mereka dengan sorot mata yang menyala. Namun dalam pada itu, selagi kedua anak muda itu mulai dipanasi oleh darah mereka yang mendidih, mereka melihat lawan mereka berdiri termangu-mangu. Dengan sikap yang aneh orang itu memandang Mahisa Murti yang telah dikenai mata sumpitnya yang memang beracun. "Kisanak," tiba-tiba saja orang itu berdesis, "kau kena mata sumpitku." Mahisa Murti yang tidak mengerti sikap lawannya itu tidak segera menjawab. Tetapi kedua anak muda itu telah bersiap sepenuhnya menghadapi lawannya yang bersenjata sumpit itu. Tetapi keduanya menjadi semakin bimbang ketika mereka melihat orang itu menundukkan sumpitnya. Bahkan dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan aku anak-anak muda. Aku tidak berniat untuk membunuh. Tetapi dalam keadaan yang sulit, aku tidak dapat menguasai diriku lagi." Mahisa Murti melihat perubahan sikap itu dengan hati-hati. Namun nampaknya orang itu bersungguh-sungguh. Dalam keremangan malam, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat orang itu melangkah mendekat. Namun, bagaimanapun juga keduanya masih belum dapat mempercayai lawannya itu sepenuhnya. Tetapi ketika mereka melihat orang itu menyelipkan sumpitnya, maka keduanya menjadi semakin meyakini sikap orang itu. "Kisanak," berkata orang itu, "mata sumpit itu beracun. Racun itu kuat sekali, sehingga tidak ada orang yang akan dapat membebaskan diri dari kematian tanpa mendapat pengobatan yang sebaik-baiknya. Karena itu, berilah aku kesempatan untuk mengobati lukamu. Aku sama sekali tidak ingin membunuh kalian. Karena sebenarnya aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian, kecuali jika kalian memang akan melaporkan kepergianku dan usahaku untuk melenyapkan Kisar Pakuning. Hal itu pun tidak akan aku lakukan, jika tidak merasa diriku kehilangan harapan untuk menyusun masa depanku." "Apakah kau berkata dengan jujur?" bertanya Mahisa Murti. "Aku berkata dengan jujur." "Cepatlah. Beri aku kesempatan memperbaiki kekeliruanku," jawab orang itu, "jika terlambat maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi." Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku mempunyai obat penawar racun Kisanak. Mungkin obatmu dapat mengobati luka beracun itu. Tetapi jika kalian gagal karena obatmu kurang tajam menghadapi racunku, maka pengobatan selanjutnya sudah terlambat." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka semakin menyadari bahwa orang itu telah berkata sebenarnya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Jangan risaukan racunmu Kisanak." "Aku tidak bergurau," jawab orang itu, "racun itu adalah racun sebagaimana dipergunakan oleh Kisar Pakuning. Kami, murid-muridnya telah mendapat senjata seperti ini, tetapi juga sekaligus obat untuk menawarkan racun setajam racun Kisar Pakuning itu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang melihat kesungguhan sikap kemudian mendekatinya. Sementara orang itu menjadi bertambah tegang. Katanya, "Aku tidak sedang bermain-main Kisanak. Nyawamu ada dalam bahaya." Mahisa Murti yang terkena sumpit pada pundaknya itu pun kemudian dengan hati-hati menarik mata sumpit itu dari tubuhnya. "Jangan. Tunggu, aku mengobatimu. Jika mata sumpit itu kau tarik sebelum obat dipersiapkan, maka segalanya akan terlambat," orang itu hampir berteriak. Tetapi Mahisa Murti tersenyum sambil melangkah semakin dekat. Katanya, "Percayalah. Aku tidak akan terpengaruh oleh racunmu itu." Orang itu termangu-mangu. Namun nampak pada sikap-sikapnya, bahwa ia benar-benar dicengkam oleh ketegangan. "Jangan risau Kisanak. Kau tidak sedang melakukan pembunuhan, karena aku tidak akan mati karena racunmu. Bahkan karena racun siapapun juga." "Apakah kau tidak percaya?" berkata Mahisa Murti kemudian. Orang itu masih berdiri tegang. Ditatapnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti, seolah-olah ia tidak percaya akan penglihatannya. Ternyata Mahisa Murti itu masih tetap berdiri tegak dan benar-benar tidak terpengaruh oleh racun pada mata sumpitnya. Untuk beberapa saat orang itu dicengkam oleh satu perasaan yang kisruh di dalam dadanya.
Ketika ia melihat anak muda itu tidak mati, maka perasaan cemasnya telah berubah. Bukan lagi kecemasan bahwa ia akan membunuh orang yang tidak mempunyai persoalan apapun dengan dirinya, tetapi kecemasan tentang nasibnya sendiri. Anak muda itu akan dapat berbuat apa saja atasnya. Jika mereka tidak membunuhnya dengan tangannya, maka anak-anak muda itu akan dapat melaporkannya kepada Ki Sarpakuning yang akan membunuhnya juga. Dalam kebimbangan dan kecemasan itu, akhirnya tidak ada pilihan lain baginya kecuali bertempur sampai mati. Agaknya cara mati yang demikianlah yang paling terhormat baginya. Namun selagi ia mempersiapkan diri, terdengar Mahisa Murti berkata, "Kisanak, aku kira kita tidak perlu bertempur lagi. Tidak akan ada gunanya. Apakah kau kira akan membiarkan diriku dibantu oleh Ki Sarpakuning jika kau melaporkannya?" sahut orang itu. "Tidak," jawab Mahisa Murti, "aku tidak akan melaporkannya." "Omong kosong," jawab orang itu, "agaknya kau telah mendapat kepercayaan Ki Sarpakuning melampaui aku, muridnya yang lebih tua. Kau telah mendapatkan kepercayaan untuk menerima obat penawar racun yang kuat itu, sehingga racunku tidak dapat membunuhmu." "Tidak," jawab Mahisa Murti, "aku tidak mendapat apapun juga dari Ki Sarpakuning. Karena itu, aku tidak akan melaporkanmu. Karena kau pun akan dapat melaporkan aku. Nah, apakah kau percaya kepadaku?" "Aku tidak mengerti," desis orang itu. "Kisanak, Ki Sarpakuning tentu tidak akan senang melihat seseorang memiliki kemampuan melawan racun, karena dengan demikian, maka orang itu akan dapat melawan senjatanya yang paling berbahaya," jawab Mahisa Pukat. Karena orang itu masih saja dicengkam oleh kebimbangan, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Kisanak, percayalah bah kami tidak akan melaporkanmu. Kita masing-masing telah mengetahui rahasia kedua belah pihak. Kami tahu bahwa kau berniat untuk membunuh Ki Sarpakuning, sementara itu kau tahu bahwa kami memiliki kekebalan atas bisa. Nah, bukankah jika kita saling membuka rahasia itu, kita semuanya akan dibunuhnya?" "Jadi apa maksud kalian sebenarnya?" bertanya orang itu. "Kita akan kembali ke gandok itu. Kita akan saling berdiam diri. Tetapi kita sudah mengetahui bahwa kita tidak dengan setulus hati berpihak kepada Ki Sarpakuning." "Nah, apakah kau sudah mengerti maksud kami?" bertanya Mahisa Pukat kemudian. "Lalu, sebenarnya lah kami tidak perlu melaporkan kepada Ki Sarpakuning jika kami ingin mencelakaimu, karena kami dapat melakukannya sendiri sekarang." Bersambung ke bab 32.